Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi pada kajian taklim dekat iftar bersama, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Haris Susmana yang membahas tentang tokoh Ibnu Athaillah yang dengan karya monumental yang terkenal itu adalah kitab Al-Hikam. Sedikit tentang kitab Al-Hikam, saya pernah mendengar daripada salah satu syekh mensyarahkan tentang hikam bahwa orang yang tingkat dasar baru pertama kali membaca tentang spiritual tasawuf, ketika membaca hikam maka ia akan menangis. Tapi kalau bagi orang yang telah bertasawuf lebih lama dan merasakan hal tersebut, maka ia akan senyum dan ya begitulah. Tanpa memperpanjang kalam, saya serahkan kepada Ustadz Haris Susmana untuk menjelaskan dan menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ya. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah memasuki hari keberapa? 12 atau 11? Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ibadah ini sampai pada akhir bulan Ramadan tahun ini. Amin. Ya. Baik, pada hari ini, pada sore ini saya diberikan jadwal atau giliran untuk menyampaikan kajian di taklim dekat iftar bersama. Ya, kebetulan tema yang diajukan itu mengenai tokoh. Ya, maka banyak tokoh yang sudah kamu baca, kamu dengar, ya, pelajari juga. Ada satu tokoh yang mungkin luput, ya, dari perhatian kamu. Kemarin ketika seminar tasawuf underground itu Ustadz Halim Ambia itu banyak membahas tentang nilai-nilai daripada ibadah. Kemudian juga beliau sempat menyinggung kitab Al-Hikam, ya, mengenai kitab Al-Hikam yang dikarang atau karya daripada Syekh Ibnu Athaillah. Maka pada hari ini kita sedikit mengenal, ya, Syekh Ibnu Athaillah dan karangannya atau kitabnya Al-Hikam. Ya. Kenapa kitab Al-Hikam? Ya. Kitab Al-Hikam itu adalah salah satu kitab yang banyak dipelajari oleh pondok-pondok pesantren Salafiyah khususnya di Indonesia. Hampir seluruh pondok pesantren Salafiyah itu mesti mempelajari kitab Al-Hikam. Salah satu kitab tasawuf yang paling banyak dipelajari.
Kan menurut survei katanya adalah kitab tasawuf nomor 2 paling banyak. Nomor satunya apa? Nomor satunya apa? Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Nah, dikatakan bahwa kitab Al-Hikam itu merupakan kitab yang nomor 2 terbanyak dipelajari. Kenapa kita harus belajar kitab Al-Hikam? Ya, diantaranya karena kitab Hikam itu adalah karya atau dikarang oleh seorang waliullah, orang tokoh sufi besar. Ya. Kitab ini penuh makna. Ya. Dia agak unik, tidak sama dengan kitab yang lain. Ya. Jadi kitabnya itu berisi ungkapan-ungkapan ringkas tapi padat, penuh makna. Dan tanpa ada rujukan ayat Al-Quran atau hadis. Jadi berbeda dengan kitab lain. Ada kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa? Sirrul Asrar Bima Yahtaju Ilahi Al-Abrar. Terkenal sebagai Sirrul Asrar. Kitab ini kan, kitab tasawuf itu biasanya pada bab pertama memaparkan tentang prinsip-prinsip ketuhanan, ya, dalam pandangan metafisika. Atau kalau kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu dimulai dengan kitab apa? Apa mulai? Kamu belajar Al-Ihya, belajar Ihya dari mana mulainya? Yang Atko? Belum? Oh. Ya. Ya, banyak kitab-kitab yang harus kamu ketahui walaupun tidak kamu pelajari. Ya. Nah, Hikam ini selain kitab ini dikarang oleh sang waliullah, kitab ini merupakan kitab yang penuh makna, ya. Sehingga kitab ini disyarah, memerlukan syarah daripada ulama-ulama. Ada Ibnu Ajibah yang mensyarah kitab ini. Ada Syekh Ahmad Zarruq. Ada beliau juga menulis kitab tasawuf. Ada Syekh Al-Salqawi. Ada Syekh Syarnubi. Dan yang paling terkenal, yang banyak dipakai di Indonesia, kitab syarah Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Bahkan ulama-ulama kita dulu juga ada yang mensyarah. Di antaranya Syekh Soleh Darat. Siapa itu Syekh Soleh Darat? Al-Semarangi. Semarangi. Guru daripada dua pendiri ormas terbesar Islam ormas terbesar di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau berdua ini pernah berguru kepada siapa? Syekh Soleh. Nah, Syekh Soleh Darat juga memiliki syarah daripada kitab Al-Hikam. Kitab Hikam ini penuh berkah, ya. Makanya kitab ini bisa dipahami oleh hampir semua kalangan. Baik itu santri, kalangan santri, masyarakat awam, ya, atau para salik yang menuju makom-makomnya, atau masyarakat. Bahkan sekarang ada tren digandrungi oleh masyarakat kota. Mempelajari apa? Al-Hikam. Ya. Jadi kitab ini sangat unik dan luar biasa. Sampai ada ulama yang mengatakan begini, lau jazatis sholatu bisyai'in ghairul Qur'an la jazal bihikam Ibnu Athaillah. Jadi kalaulah boleh, ya, dalam sholat itu membaca selain dari Al-Quran, mungkin Al-Hikam itu bisa dijadikan bacaan. Itu saking, ini bukan berarti membolehkan, tidak, artinya untuk menggambarkan bagaimana kitab Hikam ini, ya. Jadi itulah makanya kitab ini banyak dipelajari oleh pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah di Indonesia dan juga di negara-negara Islam lain. Baik, siapa sih Syekh Ibnu Athaillah itu? Beliau bernama Al-Imam Al-Arif Ar-Rabbani Ahmad bin Muhammad
bin Abdul Karim bin Athaillah, Syekh Tajuddin Abdul Fadl Al-Jazami Al-As-Sakandari. Panjang namanya. Nama beliau sebenarnya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Ya. Tapi gelar beliau panjang. Ya. Karena kebesaran beliau. Beliau lahir di Iskandaria. Iskandaria itu di mana? Pernah dengar nggak Iskandaria? Hah? Pernah dengar nggak Iskandaria? Kapan? Barusan? Atau Alexandria? Itu sebuah kota di Mesir. Kira-kira 200 kilo katanya dari Kairo. Ya. Beliau lahir di sana tahun 648 Hijriah bertepatan dengan 1250. Dan beliau wafat di Kairo. Kuburan beliau di Koropa di Kairo itu, tempat para wali katanya. Wafat tahun 1309 Masehi. Beliau memiliki karya yang banyak di berbagai bidang, tapi yang paling terkenal adalah Al-Hikam. Ya, sekitar 20 lebih karya beliau. Ya. Baik. Sedikit tentang sejarah beliau supaya kita belajar daripada kisah hidup beliau. Beliau ini lahir dari keluarga yang sangat taat dalam agama. Keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Sejak daripada dalam kandungan, beliau itu sudah mulai dididik, mulai dirawat. Sang ibu ya, sering berzikir, baca Quran. Ya. Sang ayah menjaga adab. Ya. Menjaga asupan makanan. Ya. Sampai beliau lahir. Ya. Dan keluarga ini menurut penuturan daripada tetangga-tetangga mereka bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat mencintai majelis ilmu. Mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Sejak kecil katanya terlihat Ibnu Athaillah ini sering mengikuti bapaknya. Bapak beliau pergi ke majelis ilmu. Beliau berjalan di belakang bapaknya sambil memegang baju jubah bapak beliau. Ikuti karena beliau masih kecil. Sang ibu, sejak kecil beliau juga sudah dididik oleh ibu. Bahkan dikatakan ibu beliau itu membangunkan beliau waktu masih kecil itu untuk ikut sholat malam. Bayangkan, jika masih umur mungkin di bawah 10 tahun, beliau sudah dibiasakan untuk bangun malam. Momen-momen seperti inilah yang membentuk ya kelembutan hati dari beliau. Karena sejak kecil beliau sudah dididik dengan pendidikan yang baik. Keluarga ini bukan keluarga yang kaya harta ya. Tapi mereka kaya dengan iman. Ayah beliau itu sangat hati-hati dalam memberi makanan ya kepada anak-anak beliau. Memastikan hanya yang halal saja yang masuk ke tubuh anak-anak beliau. Bahkan beliau berkata, barang siapa yang anaknya ingin jadi ahli ilmu ya, maka pastikan rezekinya bersih sejak ia dari kecil. Kalimat ini kelak diakui oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagai rahasia mengapa Allah membuka pintu luas bagi hati beliau. Jadi kalau kita lihat sejarah masa kecil beliau ini bukan hanya sejarah seorang ulama, tapi bisa dianggap merupakan gambaran ya bagaimana Allah mempersiapkan seorang ulama besar. Ya. Jadi sejarahnya itu kalau dilihat bukan hanya sebagai gambaran sejarah
ulama saja, tetapi kita bisa melihat bagaimana gambaran Allah mempersiapkan seorang ulama besar. Yalah, beliau dari seorang ayah yang tegas, beliau belajar disiplin berbagai macam ilmu. Dan dari ibu yang lembut, beliau belajar adab dan ketawaduan. Sementara dari lingkungan kota Iskandariyah ketika itu yang penuh dengan semangat ilmu, beliau mengenal dunia ulama dan keilmuan. Setelah menginjak masa remaja, ketika itu Iskandariyah berada di zaman keemasan ilmu. Ya. Para ulama silih berganti berdatangan. Ya. Suasana keilmuan, dunia intelektual sangat marak. Maka dalam suasana inilah beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang mencintai ilmu, khususnya ilmu syariat. Ilmu apa? Ilmu syariat. Jadi sejak muda, sejak remaja itu beliau sudah mempelajari dasar-dasar dari ilmu. Belajar fikih, usul fiqh, mantik, balagho, ya. Semua ilmu-ilmu dasar beliau kuasai. Nah, pada awal mulanya, pada awal mulanya beliau ini memandang ilmu tasawuf itu secara negatif. Beliau tidak suka. Dia menganggap ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang penuh dengan simbolik, ya. Tidak sebaik ilmu syariat. Ya, bahkan kepada sahabat-sahabat beliau berkata bahwa beliau ini tidak menyukai kaum sufi. Kenapa? Karena banyak bertumpu kepada zauq, rasa, pengalaman rohani, ya, tanpa penjelasan yang rasional. Jadi beliau nggak suka sejak awal itu. Waktu masa awal-awal nggak suka apa? Tasawuf. Beliau hanya belajar apa? Ilmu syariat saja. Tapi ya harus diingat bahwa sikap ini bukan kesombongan, ya. Ingat, sikap ini bukan karena kesombongan beliau, tapi ia muncul karena kecintaannya kepada ilmu lahiriah, ilmu syariat, takut tersesat. Apa? Takut tersesat. Maka ia menutup diri dari ilmu tasawuf. Ya. Beliau lebih memilih duduk belajar pada faqih, fuqaha, ya, pada masa itu, menguasai persoalan-persoalan syariat, ya. Sehingga kalau kita melihat sejarah awal ini, kita tidak akan menyangka beliau akan menjadi seorang sufi yang besar. Tokoh sufi yang besar. Ya. Nah, kapan perubahan itu terjadi? Suatu hari, ketika beliau menyaksikan ada orang sufi yang bercerita atau yang berbicara tentang tawakal dan keagungan hati dalam beribadah, beliau merasa kesulitan untuk memahami. Dia menganggap semua itu seperti angan-angan yang diciptakan oleh kaum sufi saja. Sampai beliau itu berniat ingin mendatangi, ya, ingin menantang. Dan pada suatu hari beliau mendengar ada seorang syekh yang datang, seorang syekh mursyid tarekat yang terkenal ketika itu datang ke Iskandariyah dan mengadakan majelis ilmu. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Siapa Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini? Beliau adalah khalifah tarekat Syaziliyah, pengganti dari pendiri tarekat khalifah dari pendiri tarekat Syaziliyah, yaitu Abu Hasan As-Syazili. Kemudian diteruskan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi yang juga menantu dari Syekh Abu Hasan As-Syazili. Nah, ketika Syekh Abu Hasan Al-Syazili Abbas Al-Mursi ini datang ke Iskandariyah dan membuat majelis ilmu, maka
Syekh Ibnu Athaillah yang ketika itu sedang semangatnya belajar, ya, penasaran. Beliau ingin datang, ya. Dan beliau datang, ya. Ketika mendengar kabar majelis itu dibuka, beliau datang. Tapi datang bukan, ya, maksud untuk belajar. Jadi hadirlah beliau pada majelis itu. Tapi apa yang terjadi ketika beliau duduk di hadapan sang Syekh? Beliau merasakan rasa yang tidak pernah beliau rasakan. Di hadapan seorang tokoh, Syekh, sufi, Syekh, mursyid agung daripada Tarekat Syadziliyah. Dan beliau mendapatkan nasihat yang kemudian merubah pandangan beliau terhadap tasawuf. Kata Syekh Abu Abbas Al-Mursi kepada beliau, anakku, kata Syekh Abu Abbas, engkau memiliki cahaya ilmu yang besar, tetapi cahaya itu tertutup oleh keyakinan dirimu sendiri. Jadi Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini menasihati beliau, anakku, katanya, engkau memiliki cahaya ilmu yang besar, tetapi cahaya itu tertutup oleh keyakinan dirimu sendiri. Jika engkau mau, Allah akan membukakan pintu yang tidak akan engkau temukan dalam kitab manapun. Ucapan ini menembus dada Ibnu Athaillah ketika itu. Beliau merasa seperti sudah lama menemukan sesuatu yang sudah lama dicari. Beliau tidak bisa membantah, tidak mampu membantah. Maka mulailah beliau menyadari. Ya. Selanjutnya, hari-hari selanjutnya, beliau pun mulai menghadiri majelis itu. Sedikit demi sedikit, pandangan beliau makin jelas. Perubahan inilah yang membangkitkan rohani beliau dari yang keras penilaiannya terhadap tasawuf menjadi pencari yang lembut hatinya. Apa? Dari yang keras, ya, rohaninya atau penilaiannya kepada tasawuf menjadi pencari yang lembut hatinya. Jadi perjalanan ini menjadi pembuka pintu rumah yang kelak hikmah-hikmah itu akan menjadi kitab Al-Hikam. Ya. Setelah menjadi murid Syekh Mursi, perjalanan rohani beliau memasuki babak baru yang tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Ya. Beliau tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang salik, seorang sufi. Perkataan Syekh yang kemudian juga menambah keyakinan beliau, ilmu yang tidak membawamu kepada Allah adalah hijab. Apa? Ilmu yang tidak membawamu kepada Allah adalah hijab. Dan ilmu yang membawamu kepadanya atau kepada Allah adalah cahaya. Kamu belajar mahfudhat, dikatakan ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ya. Jadi sejak saat itu beliau mulai menyadari bahwa tasawuf bukan menolak ilmu syariat atau bukan ilmu yang penuh dengan simbolik, ya. Hanya simbol-simbol, tetapi tasawuf adalah ilmu yang menghidupkan dan menghadirkan Allah dalam setiap amal atau ibadah syariah. Itu yang kemarin dikatakan oleh Ustadz Halim Ambia ketika tasawuf underground. Ya. Jadi ilmu tasawuf itu, ya, bukanlah ilmu yang menolak
syariah, ya, bukan anti syariah, tetapi apa? Ilmu yang menghidupkan dan menghadirkan Allah dalam setiap amal atau ibadah. Ya, sejak itu beliau mulai belajar ya pada gurunya siang dan malam. Nah, bagaimana beliau belajar? Pertama beliau mendengar apa? Mendengar, kemudian mencatat, setelah itu mengingat. Nah, yang ketiga, yang keempat jangan lupa beliau mendoakan pada malam. Bagaimana? Mendengar, mencatat, mengingat, kemudian mendoakan pada malam, artinya bermunajat. Jadi kalau belajar itu nggak cukup hanya kamu mencatat saja. Kadang kan kamu lupa. Ya. Mencatat aja. Tapi tidak mengingat. Ditanya lupa. Akhirnya ilmunya hanya dalam catatan. Yang benar bagaimana? Setelah mendengar, mencatat, habis itu mengingat, kemudian mendoakan supaya ilmu itu menjadi cahaya bagi kamu, menuntun kamu kepada Allah, yang mendekatkan kamu kepada Allah. Makin banyak kamu belajar, kok makin jauh kepada Allah. Makin malas ibadah, berarti ilmu kamu tidak menuntun kepada Allah. Nah, itu salah satu keteladanan yang kamu harus ikut. Jadi cara belajar beliau mendengar, beliau mencatat, beliau mengingat, dan kemudian mendoakan agar ilmu itu menjadi cahaya yang bisa menuntun apa? Kepada apa? Kepada Allah. Ya. Pada satu malam, udah habis. Masih banyak nih ceritanya. Belum cerita ke rumah beliau. Pada satu malam, beliau itu merasa gelisah. Hatinya gelap. Tidak fokus. Ya. Tidak tenang. Dalam kondisi begitu, beliau pun datang menjumpai guru. Siapa guru beliau tadi? Syekh Mursi Abdul Abbas Mus. Nah, ketika berjumpa, maka sang guru pun menasihati. Apa kata sang guru? Jika Allah menutup pintu, itu tandanya Allah ingin engkau mengetuknya. Jika engkau merasa jauh, itu artinya Allah ingin engkau mencarinya. Dan apabila engkau merasa gelap, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan cahaya buatmu. Jadi mendengar nasihat guru beliau itu, beliau merasa seperti disirami oleh ketenangan. Akhirnya beliau sadar. Ya. Seiring berjalan waktu, Syekh Ibnu Athaillah mulai merasakan dampak daripada beliau muraqabah dengan sang guru dan juga riyadhah yang diajarkan sang guru. Beliau mulai merasakan yang namanya inkisaf. Inkisaf itu apa? Kasaf. Terbukanya tabir hati. Apa? Terbukanya tabir hati. Tapi bukan dalam bentuk melihat hal-hal gaib ya. Oh, terbuka berarti bisa melihat hal-hal gaib. Bukan. Atau bukan dalam bentuk melihat kejadian-kejadian luar biasa. Tidak. Tapi dalam bentuk kedalaman makna. Memahami apa? Kedalaman makna. Ketenangan batin. Dan kehadiran Allah dalam setiap langkah. Apa? Apa yang dimaksud inkisabnya tadi? Ya. Dalam
makna kedalaman makna. Artinya beliau memiliki kedalaman makna. Ucapan-ucapan beliau. Karena ketenangan batin dan juga kehadiran Allah dalam setiap langkah. Menurut murid-murid beliau pada zaman itu terlihat perubahan pada wajah beliau. Beliau kelihatan lebih tenang. Kata-kata beliau itu lebih lembut, lebih bermakna. Dan beliau tidak mau lagi berdebat tentang ilmu. Beliau lebih banyak berzikir. Tidak menginginkan popularitas. Walaupun ketika itu beliau sudah mulai populer. Dan ini adalah hasil bimbingan dari guru beliau. Abu Abbas Al-Mursi. Dan juga hasil kedekatan beliau kepada atau dengan Allah. Guru beliau itu membimbing beliau tidak sama dengan yang lain, ya. Sang guru tidak menyuruh beliau berpuasa berlebihan, tidak. Tidak pula menyuruh beliau untuk meninggalkan masyarakat, mengajar, tidak. Tidak meninggalkan berdakwah. Dan tidak juga mendorong untuk uzlah panjang, berzikir, tidak. Ada satu perkataan guru beliau yang menjadi panduan. Apa? Ya, dengar. Jadilah hamba Allah di tempat Allah menempatkanmu. Apa? Jadilah hamba Allah di tempat Allah menempatkanmu. Yang wajib bagimu adalah hati yang hadir, bukan tempat yang jauh. Yang wajib bagimu adalah hati yang hadir, bukan tempat yang jauh. Nah, dengan pedoman pada ini, dengan bimbingan ini, beliau berlatih berzikir, ya, dalam keadaan apapun. Saat mengajar, beliau berzikir. Saat berjalan di pasar, di mana beliau berzikir. Saat sedang bersama murid-murid beliau, beliau tetap sadar kebersamaan beliau dengan Allah. Jadi, yang dimaksud dengan wajib bangun adalah hati yang hadir di tempat, bukan tempatnya, itu kehadiran hati. Jadi beliau melatih berzikir itu di dalam segala waktu, setiap waktu, segala keadaan. Makanya setelah menjalani riyadhah yang panjang itu, maka hati beliau itu mulai dipenuhi oleh hikmah-hikmah. Hikmah yang halus, yang kemudian disusun menjadi kitab hikam itu. Hikmah-hikmah itu bukan muncul dari bacaan. Ya. Kamu jangan mengira bahwa itu membaca buku keluar kesimpulan. Tidak. Hikmah-hikmah itu lahir, ya, dari pengalaman, hasil pengalaman rohani, ilham dari Allah. Ya. Contoh, ya. Hikmah pertama dalam hikam itu bunyinya min alamatil i'timadu alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ya. Ini hikmah yang pertama. Kalau kamu buka buku hikam itu, hikmah yang pertamanya min alamatil i'timad alal amali nuqsanur raja inda wujudil zalal. Di antara tanda bergantung atau bergantungnya kepada amal, seseorang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan. Ketika wujudul amal itu ada yang menafsirkan amalnya tidak sempurna, atau sedang dalam maksiat, atau sedang tergelincir. Ya. Hikmah ini mencerminkan perjalanan rohani beliau. Ya. Ya. Beliau yang pertama adalah seorang yang mengandalkan pada kemampuan diri, ya, kemudian berubah menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Jadi dari pengalaman rohani itulah lahirlah hikmah. Kalau kamu pergi ke pesantren-pesantren, itu ada kata-kata yang ditulis oleh di pesantren-pesantren itu yang mungkin lahir daripada pengalaman-pengalaman rohani dari kiainya. Ustaz punya
sekian banyak catatan, hikmah atau nasihat atau kata mutiara atau apa mafudot yang lahir dari pengalaman rohani seorang guru. Nah, hikmah yang terhimpun dalam kitab hikam itu adalah hikmah yang lahir dari pengalaman-pengalaman rohani yang dalam. Ilham, mimpi, pertanyaan, jawaban pertanyaan yang spontan, yang beliau jawab dengan kejernihan hati. Maka hikmah-hikmah ini berserakan di antara catatan-catatan murid beliau. Kemudian para murid beliau berusaha untuk mengumpulkan, makanya jumlahnya itu ada yang mengatakan 260 sekian, ada yang 270 sekian, karena memang itu adalah hasil daripada dikumpulkannya dari catatan-catatan murid beliau. Ya. Nah, inilah ya kenapa beliau itu menjadi salah satu kitab hikam itu menjadi salah satu kitab yang banyak dipelajari oleh pesantren-pesantren di Indonesia, karena kitab itu memuat ungkapan-ungkapan ringkas, ya, tetapi memiliki makna yang padat. Makanya banyak yang mensyarah. Seperti tadi itu, ya, min alamati i'timad ala amal, ya, nuqsanur roja inda wujudin. Dan itu kalau kamu memahami, memang pertama agak susah, tetapi ketika kita memahami, ya, ungkapan-ungkapan yang ada dalam hikam itu seakan-akan ungkapan itu menyentuh. Dan banyak orang yang, dan salah satu karomah kitab ini, banyak orang yang tersadar. Bahkan ada cerita, ada seorang perempuan ingin bunuh diri. Ini cerita benar. Seorang wanita ingin bunuh diri. Nah, putus asa. Lantas menelepon saudaranya. Tapi ternyata sebelum bunuh diri, pas scroll HP, pas ada di rel orang tuh perkataannya atau hikmahnya dari kitab hikam. Setelah membaca itu, langsung hatinya tersentuh. Akhirnya tidak jadi bunuh diri. Ini salah satu karomah dari kitab ini. Ya. Bisa langsung menyentuh hati. Dan nanti suatu saat ada masanya kamu mempelajari kitab ini. Di pondok kita juga dipelajari, tapi tidak pada tingkat kamu. Tingkat STID. Ya. Jadi Asgur itu, ustadz-ustadz yang baru itu mereka belajar hikam. Ya, sedikit tambahan untuk memperkuat kamu, memberi semangat pada kamu bagaimana tokoh ini atau Syekh Ibnu Athaillah ini sangat dikagumi orang. Di antara kisah-kisah yang sering dituturkan mengenai kehebatan atau karomah beliau adalah kisah ketika beliau menyelamatkan seorang wanita yang diculik oleh bangsa jin. Siapa yang diculik? Jin lepis. Peristiwa ini terjadi
ketika Syekh Ibnu Athaillah itu sudah pada tahap matang secara suluk dan rohani. Dan cerita ini dikisahkan oleh para muridnya sebagai bentuk anugerah karomah yang diberikan kepada beliau, ya, bukan untuk menceritakan kehebatan manusia, beliau sebagai manusia. Ingat ya, cerita ini dikisahkan sebagai salah satu bentuk anugerah karomah yang Allah berikan kepada beliau, bukan untuk menceritakan kehebatan beliau sebagai manusia. Tapi bukti bahwa Allah menolong hambanya atau walinya yang hatinya suci. Jadi ceritanya begini. Cerita enggak? Enggak. Satu hari ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini berarti dia sudah punya anak. Kalau anak-anak berarti dia punya. Ada enggak anak enggak punya bapak? Apa? Anak pisang. Ada enggak bapak? Kan enggak ada. Ya. Ya, bapak-bapak ini dalam keadaan lusuh dan kelihatan putus asa. Akhirnya beliau datang menemui Syekh Ibnu Athaillah. Beliau datang dan langsung berunduk dan bersujud meminta menceritakan tentang kesedihan beliau. Ya. Beliau mengatakan, ya Syekh, ya, anak saya sudah beberapa hari hilang. Ya. Hari pertama kami mengira ia berada di rumah kerabat kami, tetapi ternyata tidak. Sampai hari ini sudah beberapa hari anak kami tidak ditemukan dimanapun. Memang di daerah beliau itu, di daerah tempatnya itu, bapak itu, sering terjadi orang hilang. Diculik oleh orang-orang masyarakat, dikatakan diculik oleh bangsa jin. Ya. Maka mendengar itu, Syekh Ibnu Athaillah pun diam. Beliau sempat diam, merenung sebentar. Beliau mengatakan, anak bapak selamat. Ya. Insya Allah nanti akan kembali. Insya Allah akan kembali. Bapak-bapak ini minta tolong kepada beliau. Nah, ketika itu pada malam harinya, Syekh pun masuk ke ruang tempat beliau beribadah. Beliau berpesan kepada para muridnya supaya tidak ada orang yang mengganggu beliau sedang beribadah. Beliau sholat, baca Quran, dan beliau pun mulai merenung dan memasuki alam bawah yang mungkin kita belum bisa. Nah, ketika beliau masuk, beliau melihat sebuah istana, seakan-akan melihat sebuah istana dari cahaya yang redup. Ya. Di dalamnya ada seorang wanita yang sedang ketakutan. Di depan wanita itu ada satu sosok tinggi besar, mata tajam. Ya. Maka Syekh datang mendekat. Ya. Ketika beliau sampai, beliau pun berkata, engkau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, katanya. Kembalikan ia kepada keluarganya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kezaliman sekalipun dilakukan oleh bangsa jin. Jin tadi, sosok besar tadi jin. Mendengar perkataan itu, beliau langsung terkejut. Badan langsung gemetar. Kedatangan Syekh itu saja, itu membuat beliau, aura Syekh membuat beliau sudah, jin ini bergetar. Sehingga dari yang besar, menakutkan, berubah, mengecil. Jadi bentuknya sama dengan manusia biasa. Dengan gemetar, jin itu berkata, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya terpikat kepada wanita ini. Aku hanya terpikat karena kecantikan dan kelembutannya. Ya.
Dan aku tidak tahu, katanya, bahwa perbuatanku ini adalah sebuah kezaliman, sebuah dosa. Apa jawab Syekh Ibn Athaillah? Syekh Ibn Athaillah berkata, jika engkau mencari kecantikan, ketahuilah bahwa kecantikan hakiki itu bukanlah pada rupa, tapi pada cahaya tauhid. Dan cahaya itu hanya dimiliki oleh hamba Allah yang duduk. Perkataan ini menghantam hatinya si jin tadi. Jin itu langsung menangis dan berkata, tunjukkan aku jalan menuju Tuhanmu. Maka di alam jin itu, Syekh Ibn Athaillah mengajarkan jin itu syahadat. Akhirnya jin itu bersyahadat. Dan kemudian ia pun mengembalikan wanita itu, dan wanita itu tersadar sudah berada di ruangannya Syekh Ibn Athaillah beribadah. Akhirnya diberi kabar kepada keluarga, dan keluarga pun datang dengan rasa syukur gembira. Nah, ini selalu diceritakan ya oleh para murid-murid, tapi bukan untuk menceritakan kehebatan beliau sebagai manusia, tapi bagaimana anugerah Allah pada beliau. Banyak ya cerita-cerita lain ya. Bahkan sampai di zaman sekarang pun masih ada yang bercerita. Ada yang bercerita bahwa ketika ia berziarah ke makam Syekh Ibn Athaillah membaca Quran, ya, dijawab, mendengar jawaban dari dalam. Sampai beliau berpesan, saya ingin dimakamkan di sekitar situ. Karamah lain lagi yang mungkin boleh diceritakan adalah bagaimana ketajaman mata hati beliau itu. Ya, beliau bisa melihat, mampu membaca atau melihat sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran atau dalam hati. Ya, bukan membaca apa ada dalam pikiran kita ya, tidak, tapi melihat ya. Karena Allah itu membukakan pada beliau cahaya basirah, penglihatan hati yang membuat sesuatu yang tersembunyi itu tampak jelas. Ya, satu cerita lagi. Singkat saja. Pada satu hari, majelis beliau itu ramai. Dihadiri oleh orang dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah. Di antara para hadirin itu ada seorang pemuda. Ya. Datang ke situ, orang berbagai macam dengan niat berbagai macam niat. Ada yang datang ingin melihat Syekh, ada yang datang ingin belajar, berguru, ada yang datang menghibur diri. Tapi yang ini seorang pemuda yang datang hatinya gelisah. Kenapa? Karena dia datang ya, ingin membuktikan, seperti ingin menguji, membuktikan Syekh ini punya karomah nggak sih? Maka ketika menghadiri majelis itu, Syekh itu sudah bercerita tentang keikhlasan, niat menuntut ilmu. Nah, setiap untayan kata yang keluar dari Syekh ketika itu menyadarkan dia, seakan-akan kata-kata itu untuk dia. Maka ketika setelah selesai majelis, murid-murid pada datang salaman mencium tangan Syekh, beliau pun pemuda ini ikut juga. Ya, ketika sampai giliran dia salaman sama Syekh, Syekh Ibn Athaillah memegang tangan beliau dengan lembut, kemudian menatap beliau. Kemudian berkata dengan lembut, jika engkau datang untuk membuktikan, maka engkau akan kembali dengan tangan kosong. Tapi jika engkau mencari ilmu dan kebenaran, maka Allah akan membukakan hatimu. Pemuda itu langsung tersentak. Kenapa? Karena pemuda ini tidak bercerita kepada satu orang pun teman. Hanya dia sendiri yang tahu untuk apa dia datang. Tetapi sesampainya di depan Syekh, apa yang terjadi? Syekh Ibn Athaillah langsung
menasihati, langsung menyentuh hati beliau. Nah, itulah beberapa hal karomah yang sering dituturkan oleh para murid beliau. Jadi dari sini kita belajar ya, bagaimana seorang ulama itu lahir dan ilmu apa saja ya, yang harus kita pelajari. Tidak cukup ilmu syariat, kita juga mempelajari ilmu tasawuf, karena tasawuf itu bagian dari adab kita. Kamu belajar adab dengan manusia, tetapi adab kepada Allah itu hanya kita pelajari dalam tasawuf. Ya. Dan salah satu tokoh tasawuf sufi yang besar, yang bukunya banyak dipelajari di pesantren-pesantren adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kitabnya itu apa? Al-Hikam. Hikam itu kitab yang isinya ringkas tetapi mempunyai makna yang luas, yang dalam, sehingga kitab itu juga memerlukan apa? Sarah-sarah, dan juga sebagai kitab yang banyak menyentuh hati para pembacanya. Sehingga kalau kamu nanti sudah sampai pada tahap bisa membaca atau belajar hikam, kamu akan merasakan bagaimana nikmatnya belajar kitab hikam. Ya, karena waktu itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya, berbicara tentang seorang tokoh sufi besar itu mungkin tidak akan habis dalam waktu yang singkat. Selain itu, saya juga tidak bisa mengungkapkan semua secara benar mungkin. Ya, hanya mohon istighfar kepada Allah kalau ada kesalahan dalam pengungkapan atau dalam cerita. Ya, semoga semuanya bisa bermanfaat bagi kita. Ya, saya serahkan kembali ke moderator. Tuh, tutup. Salam. Hah? Oh, ya. Sekian ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan ya, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai pada akhir Ramadan nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haris yang telah menyampaikan tentang biografi Ibnu Athaillah dan karya monumentalnya Hikam, serta kisah-kisah karomah dan bagaimana seorang ulama terbentuk dari para orang tua, dari para abi, umi yang mereka memiliki landasan agama yang kuat. Jadi ini juga menjadi satu PR bagi kita, calon abi, calon umi, calon orang tua bagi anak-anak kita nanti, untuk memperbaiki diri kita dari sekarang, memperdalam ilmu agama, dan insya Allah nanti kelak akan Allah berikan kita anak yang soleh dan solehah. Mungkin kita cukupkan kajian takdi pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Syukran hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.